Assalamualaikum. Hello semuanya. Kembali lagi bersama kami di Novan A Channel. Terima kasih sudah menonton video kami kali ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat biji pinang kering yang berkualitas. Kita sebagai petani pinang harus mengetahui bahwa kualitas bibit dan kualitas perawatan kebun ini akan berpengaruh terhadap produksi buah yang akan dihasilkan. Sedangkan kualitas penanganan pasca panen ini akan berpengaruh terhadap mutu biji kering dan harga jual biji kering. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara membuat biji pinang kering yang berkualitas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Pada saat panen, pastikan kita memanen buah-buah pinang yang sudah tua atau yang sudah masak saja. Jangan panen buah pinang yang masih muda, karena buah pinang muda kualitas biji pinang keringnya akan rendah. Secara umum, standar kualitas biji pinang kering adalah: yang pertama, kadar air maksimal 5%. Yang kedua, kualitas biji atau grade. Perbandingan biji bagus dan biji rusak yaitu 85:15%. Biji rusak dilihat dari adanya jamur, keropos, hama, dan warna hitam. Kualitas biji pinang kering sangat dipengaruhi oleh kegiatan penanganan pasca panen. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara membuat biji pinang kering yang berkualitas. Dalam video ini, kami akan menjelaskan dua cara bagaimana membuat biji pinang kering yang berkualitas. Yang pertama yaitu pinang belah basah, dan yang kedua pinang belah kelotok. Cara membuat pinang belah basah adalah sebagai berikut. Yang pertama, buah pinang bulat yang baru kita panen, kita belah dua. Alat yang digunakan bisa menggunakan parang, alat belah manual, dan mesin belah mekanis. Setelah dibelah, lakukan penjemuran. Buah yang sudah dibelah dua dijemur di bawah sinar matahari. Alas jemur bisa menggunakan terpal, semen, bambu, atau papan. Penjemuran bisa dilakukan 3-6 hari, tergantung panasnya matahari. Langkah selanjutnya yaitu pencungkilan biji pinang. Biji pinang dipisahkan dari serabutnya dengan cara dicungkil menggunakan besi tipis. Kegiatan selanjutnya, biji-biji pinang yang sudah dicungkil dijemur kembali. Penjemuran dilakukan hingga mencapai kadar air 5% atau mencapai kadar air yang diinginkan oleh pembeli. Selanjutnya, kita melakukan penyortiran. Penyortiran ini berfungsi untuk memisahkan biji yang baik dan biji yang rusak. Langkah selanjutnya, kita melakukan pengemasan. Pengemasan biji-biji pinang kering ini kita menggunakan karung ukuran 50 kg. Pengemasan dalam karung ini hanya kita lakukan apabila kita akan menjual biji pinang kering kita. Apabila kita belum ingin menjual hasil biji pinang kering kita, maka sebelum kegiatan pengemasan, kegiatan yang harus kita lakukan adalah penyimpanan. Hindari menyimpan biji pinang kering di dalam karung, karena dapat menyebabkan cepatnya biji pinang kering berjamur. Jika ingin menyimpan biji pinang kering dalam waktu lama, maka penyimpanan harus dilakukan dengan cara biji-biji pinang kering dihamparkan di lantai yang beralas papan dan atapnya menggunakan seng tembus cahaya agar sinar matahari tetap masuk. Dengan cara seperti ini, biji pinang kering dapat tahan simpan dalam waktu lama tanpa mengurangi kualitasnya.
Penanganan pasca panen yang kedua adalah cara membuat pinang belah kelotok. Perlu diketahui bahwa harga biji pinang kering tertinggi di Provinsi Jambi saat ini adalah biji pinang kering kelotok. Kualitas biji pinang kering kelotok lebih baik dibandingkan kualitas biji pinang kering yang dibuat dengan cara lainnya. Berikut ini cara membuat biji pinang kelotok kering. Yang pertama adalah panen buah pinang yang sudah berwarna orange atau matang penuh. Langkah selanjutnya adalah penjemuran. Setelah buah pinang dipanen, buah-buah tersebut langsung dijemur di bawah sinar matahari tanpa harus dibelah terlebih dahulu. Penjemuran ini dilakukan selama 3 minggu atau selama 1 bulan. Untuk membuat pinang kelotok ini, biasanya petani membuat gudang penjemuran. Gudang penjemuran ini beralaskan papan dan beratap seng tembus cahaya atau bisa menggunakan plastik UV. Langkah selanjutnya, buah pinang kelotok dibelah 2. Alat yang digunakan adalah parang, alat belah manual, atau menggunakan mesin belah. Selanjutnya yaitu pencungkilan biji pinang. Biasanya pada pinang kering kelotok sudah banyak biji-biji pinang yang sudah lepas sendiri. Namun masih ada beberapa biji yang harus dicungkil. Setelah kegiatan pencungkilan biji pinang, kegiatan berikutnya yaitu penjemuran biji pinang kembali. Biji-biji pinang dijemur kembali hingga memenuhi standar kadar air 5% atau kadar air yang diinginkan oleh pembelinya nanti. Langkah berikutnya yaitu penyortiran. Penyortiran ini untuk memisahkan biji yang bagus dan biji yang kurang bagus. Selanjutnya dilakukan pengemasan. Pengemasan biji pinang kering dilakukan di dalam karung plastik ukuran 50 kg. Pengemasan ini hanya dilakukan jika biji pinang kering akan dijual. Apabila belum dilakukan penjualan biji pinang kering, maka kegiatan berikutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan biji pinang kering, hindari menyimpan di dalam karung karena akan menyebabkan cepatnya biji pinang kering berjamur. Penyimpanan dilakukan di dalam gudang yang beralaskan papan dan beratap seng tembus cahaya atau plastik UV. Biji-biji pinang kering dihamparkan di atas lantai papan. Dengan cara ini, biji pinang kering dapat tahan simpan lama hingga berbulan-bulan tanpa mengurangi kualitas biji pinang kering. Demikianlah 2 cara penanganan pasca panen untuk membuat biji pinang kering yang berkualitas. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami berikutnya.